Kenapa ekornya dari atas sampai ke bawah? Nah, kepegang sama ibu. Kepegang. Astagfirullahaladzim. Ini makhluk apa? Apa yang bilang lu tungkar sarung? Kehidupan yang bisa menyembuhkan sering penyakit. Sihir itu dapat dimulakan dengan baik. Lamanya. Ayo minta minum. Haus. Ikan nggak kuat di air, Nggak jadi kuat, kuat ya. di darat. Ya. Kita ini berada di Kabupaten Ciamis dan sedang menuju sebuah lokasi bersejarah namanya pemandian atau mata air Cicaring. Konon kabarnya di tempat itu pernah dipakai mandi oleh Putri Purbasari yang tadinya sakit kulit sehingga dibilang putri buruk rupa. Setelah mandi di air ini sembuh dari sakit kulitnya dan kembali cantik. Sampai detik ini pemandian ini didatangi orang dari seluruh wilayah Indonesia. Itu ya ini lokasinya. Memang di dalam perkampungan penduduk. Ya. Tapi ini untuk apa ya? Ini kolam kalau ikan biasa. Ini belum Tempat pemandiannya. Oh, pemandiannya. Ini sumber airnya di mana? Dibuat mandi di rumah, mandi di sini. Jadi orang kalau ngambil pakai gayung ini, bawa apa namanya? Plastik apa namanya? Oh iya. Jirigen ya, ke botol. Jadi Putri begini. Jatuh. Ini mata airnya di bawah sini biasanya. Iya, di bawah. Kalau di rumah ada. Bismillah. Aku mau cuci muka. Bismillah. Semoga nggak kena kulipan di atas. Sudah lebih cantik? Sudah bersinar? Sudah belum? Tiba-tiba langsung neon. Aduh, tuh masuk mata pula. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah sampai di Kabupaten Ciamis dan kita ada di wilayah tempat pemandian Putri Purbasari. Nah, ternyata ada sumber air yang dulunya konon dipakai untuk mandi Putri Purbasari dan menyembuhkan sakit kulit yang dideritanya. Nah, sampai detik ini sumber air itu masih terus memancarkan airnya, tidak pernah kering ya, tidak pernah kering, dan banyak tamu-tamu dari luar kota datang ke sini mengambil airnya untuk mendapatkan barokahnya ya. Nah, bersama saya sudah ada Ibu Cici, beliau adalah juru kunci dari tempat ini. Ibu, terima kasih ya, kami sudah diizinkan untuk meliput pemandian Cicaringin ini. Bisa diceritakan Ibu sejarah dari sumber air Cicaringin ini? Emang kalau buku-bukunya ya dari mulai kan ibu mah udah dari nenek, dari mama, turun temurun berarti ya. Nggak ada orang lain yang. Nah, jadi sejarah-sejarahnya ada di desa buku-bukunya. Dulu jadi ibu mah setahu ibu kan dulu rumah ibu mah di sana. Udah berapa puluh tahun ibu di sini ya, hampir 40 tahun di sini.
Nah dari dulu emang ibu mah nggak percaya begini, artinya nggak percaya sebelum pindah ke sini. Nah kalau udah pindah ke sini nih, kata orang tua saya, ya kata ibu saya, kata Ibunya Ibu Cici, ibu, katanya kalau ada tamu ke sumur ini, ada yang mandi, pokoknya ada yang mandi di sini. Jadi jangan heboh gitu lah, biarin aja gitu. Jangan dilarang gitu, silakan aja boleh. Pemandian Purbasari. Oh, dibilangnya pemandian Purbasari. Oh, nah, gitu. Tunggal Sarung ada katanya. Ada, tadi kita sudah penelusuran Lukut Tunggal Sarung. Kalau Cicaringin itu nama daerahnya? Nama apa? Gunung Cukup nih. Oh, wilayahnya ini namanya Cicaringin. Cicaringin. Tapi nama pemandiannya pemandian Purbasari disebutnya. Terus dibilang Tunggal Sarung ya. Dulunya tempat istirahat Tunggal Sarung di sini. Di sini dulunya ibu nggak percaya banget gituan itu, nggak percaya. Iya, nggak percaya kalau ada cerita. Sini ada cerita orang tua ibunya. Kalau ada ya lutung gitu. Tapi emang ibu udah diceritain sama orang tua ibu ya, udah begini. Kalau kebetulan ibu di sini sampai sekarang 40 tahun lah. Dulunya ini kebun lewu gitu, kebun lewu, nggak pernah keinjak manusia, nggak pernah. Nah udah ibu di sini baru 10 tahun lah di sini. Ibu masih takut, emang nggak ada yang berani ke sini nih, nggak ada yang berani. Orang kalau udah jam segini, kalau udah jam segini nggak ada pernah ada orang. Maaf Bu, kalau posisi air sumber air itu memang di tengah-tengah hutannya ya, waktu itu. Kalau dulu waktu ibu kesini ya, pindah ke sini, airnya dari pinggir. Boleh sambil ditunjukin tempatnya. Dari pinggir maksudnya gimana? Dari pinggir gimana? Tapi sekarang pindah ke tengah. Maksudnya di pinggir itu gimana Ibu? Bisa Dari ditunjukin? ini. Tunjukin, nah mana-mana ini. Dari pinggir sumur. Ya, boleh tunjukin Bu. Ya. Dari pinggir sumur. Nah, dari sini. 4 titik. 4 titik. Oh, maksudnya 4 titik itu mengeluarkan sumber air? Ya. Nah, sekarang dari dulu mah suka diurus tuh ibu. Ya, ibu yang ngurus semuanya. Kalau dibersihin, ibu yang turun. Bersihin terus. Oh, berat ke dalam. Iya. Kalau sekarang ibu nggak berani karena sekarang airnya dari tengah. Dari tengah lubangnya. Kok bisa ya? Dulu awalnya 4 titik. Ya, tiba-tiba sekarang berarti mau besar ya? Mungkin, jadi mau besar ya. Jadi yang titik 4 itu semua ketutup oleh lubang yang besar. Dari tengah. Jadi ibu sekarang nggak bisa kerja di sini, nggak bisa. Terus dibersihin, yang bersihin siapa? Sekarang pakai alat mesin. Oh, pakai mesin sekarang. Nyuruh orang nggak ada yang mau. Kenapa sih ya? Kenapa? Sekarang ibu kan udah tua ya, jadi nggak berani kalau turun sini. Alasannya mereka nggak mau apa? Takut? Nggak takut, katanya takut. Kalau dari tengah makan airnya gede gitu. Takutnya ibu ke bawah. Kalau dari atas sih kelihatan tenang ya Bang Lima. Dari tengah sekarang. Iya, maksud tadi kan kami sudah cuci muka ya. Dari pinggir gitu. Coba ibu kelihatan nggak kalau air dibersihin, sumber airnya itu gede? Masih bisa. Cerita mitos yang beredar di sini apa gitu tentang sumur ini Bu? Yang diketahui ya. Cerita-cerita yang di luar nalar, cerita-cerita yang ajaib gitu. Ada apa aja? Ajaib itu ya. Yang ajaib itu. Gimana Bu? Ibu sudah di sini, emang ada bukti lah. Emang ada bukti, tadinya ibu kan nggak percaya. Buktinya gimana Bu? Sebelum ibu ada setahun di sini, ada yang mandi di sini, tapi berupa ikan itu. Ikan di dalam. Oh, ibu mendengar suara mandi, tapi ternyata. Nah, ibu hari Jumat jam 12 mau pada Jumat, kata orang tua ibunya, kalau ada yang di sumur ini, kalau hari Jumat jam 12 jangan pada kesini, anak-anak jangan pada main di sini. Nah, kebetulan ibu kesini mau ngambil wudhu, gitu. Nah, udah gitu ada yang lagi mandi di sini. Bunyi seolah-olah ada orang mandi, ternyata kelihatan ibu mah ngeliatan deh. Mana ininya kepala, mana buntutnya gitu, nggak ada. Nggak ada buntut, nggak ada ini kepala. Tapi kok ibu tahu kalau itu ikan? Dari mana taunya? Ikan. Badannya kelihatan. Badannya ibu ikan ya seperti emas gitu, kuning keemas-emasan. Ibu bisa lihat badannya, tapi kepala dan ekor tidak terlihat. Tidak ada. Sudah mandi di dalam situ? Iya. Nah udah gitu ibu kan takut ya, udah pulang ke rumah. Nah udah pulang dilihat lagi, kita nggak ada. Nah terus
masalah ini lutung. Iya, lutung gimana Bu? Jam 3 malam ya. Bulan puasa kan ibu mau ke sini. Dulu mah belum bikin nih, masih berantakan waktu ibu ke sini mah. Belum ditembok belum. Pas Kan, bulan puasa mau jadi sahur. ibu teh sumur di sini, jadi ibu belakangin ya. Iya. Sumur di sini, ibu madep di sana. Mau ngambil wudhu ceritanya. Jam 3 kan biasanya nanya, kata orang kalau bulan puasa makhluk-makhluk kan pada nggak bisa keluar gitu ya. Pada diikat. Tapi kenapa kok ini Itu mitosnya. nah, gitu keliaran, kenapa kok bisa ada nah Kak, dulu mah Di sini ada pohon apa? apa sih di sini? Beringin. Pohon apa Bu? Dahannya jagung segini. Pohonnya tinggi. Tapi udah nggak ada daun, tinggal Cuman apa tangkainya Pak? Pohon beringin. udah pada kering. Nah di tengah-tengah sagak ini, kebetulan ibu jam 3 mau sahur ke sini. Kebetulan ibu mau ngambil wudhu, kenapa ekornya dari atas sampai ke bawah? Kelihatan ekornya. Ibu, ini bayangan apa? Itu ya bayangan apa? Oh, ada bayangan bergerak-gerak gitu. Sampai, nah, kepegang. Kepegang sama Ibu. Kepegang. Ini apa sih? Dilihat, oh ya astagfirullahaladzim, terus ibu terlari. Apa yang gue lihat? Lutung. Lutung tapi raksasa besar. Itu besar. Masya Tapi Allah. kebetulan madepnya ke sana. Iya, iya. Kalau madep ke ibu mah nggak tahu. Mungkin pingsan atau apa nggak tahu ya. Ibu belum Cuma dapat buntutnya aja bikin Dulu Ibu. mah belum begini Bu. Neng, belum begini. Jadi masih banyak orang, masih kalau lari ke sana teh berabe gitu udah. Nah udah sampai ke rumah. Astagfirullahaladzim. Ini makhluk apa yang dibilang lutung kasarung. Ibu bilang Sempat terdetak ya seperti itu. apa yang dibilang orang tua ibunya lutung kasarung gitu. Nah ibu teh. Nah udah gitu keluar lagi. Ibu teh mau subuh udah nggak ada. Udah nggak ada. Cuma ngeliatin aja. Tadinya kan ibu nggak percaya, nggak percaya Nggak percaya. kalau gini nggak percaya. Ternyata ada makhluk ya, ya, di luar diri kita. Kata orang di sini ini, ih serem banget dulu mah, serem banget. Jam Tapi Ibu segini pernah udah nggak ada orang. pernah mimpi apa semenjak tinggal di sini tentang sumur ini? Mimpi apa? Selama Nah, tinggal di kalau sini. mimpi masih Yang kalau ini airnya dari dulu mah belum di repair, belum di ini kan. belum ditembak. Belum ditembak. Air balong masuk ke sini. Oh berarti Dulu, bercampur Mak. dong. Nah, ibu bingung ya. Kenapa ini air dari sini ke sini? Kan orang di sini semuanya pada ngambil ke sini. Buat mandi, buat makan, buat apa? Tuh, kebutuhan minum. sehari-hari. Jadi kasihan ibunya. Nah, ibu bingung. Nah, udah sholat subuh, ada yang bayang-bayang yang di pintu kan pintu dapur ibu ke sini. Iya. Kapan pintu ya? Heeh. Pantai dapur. Kalau mau dibersihin mah, buang aja airnya, buang aja air yang kotornya. Dikuras ya. Nah, jadi nggak mau campur air balong sama airnya, nggak mau campur. Jadi kayak air pembatas gitu. Buangin waktu itu teh, air balong aja. Ya udah segitu aja. Masya Allah. Nggak menyatu ya airnya ya? Namanya tuh. Air dari luar sama airnya nggak mau bisa. Nah kita udah oh ini airnya alhamdulillah. Soalnya orang sini semua pada Ambil airnya. Ya ini Buat sebagai minum. sumber Sini, penghidupan air. ya di daerah sini ya. Jangan sampai Orang sini tercampur. kasihan. Jangan sampai terkontaminasi ya gitu. Pembuangan ini memang udah ada juga Bu. Yang kotor itu namanya air apa? Air balong. Air balong. Oh, Terus itu saya Air yang kotor itu air balong. Dari- Campur ke sini. dari mana kalau air balongnya itu? Airnya kan penuh itunya, penuh. Jadi ini kan belum ditembok. Sekarang kan udah ditembok. Jadi airnya air ini nggak mau. Ya ya, Ini. jadi terpisah ya. Diurus kita. Ya baik Bang Dimas, mungkin bisa disampaikan sosok-sosok kayak yang terlihat Bang Dimas di daerah ini dan juga energinya seperti apa? Kalau di Memang ya, sekitar sebentar, sana saya ngeliat tuh banyak anak kecil yang bermain-main. Nah kalau di situ saya melihat ada kuda putih kayak terikat gitu ya. Berarti dekat rumah ibu kuda ya? putih itu kayak diikat gitu, berarti ada pemiliknya gitu ya. Habis itu ada sosok kakek-kakek berjubah putih. Di sini ada siluman kera itu, lutung itu terlihat saya. Memang Habis itu di titik bawah itu. ada perempuan rambutnya panjang sampai nyeret ke tanah, pakai baju kayak batik kayak ibu ini coklat, tapi hanya sebatas segini. Kemben. Rambutnya panjang banget gitu ya. Cantik. Ada bunga di sininya, telinganya. Ini Habis sering dulu mana? ya. Dari Di sebelah sana saya lihat tuh kayak ada siluman buaya ya, Ada apa? siluman buaya daerah sebelah sana. Kalau yang di sumber airnya sendiri, apa benar ada ikan? Dan ada di sini dijaga kayak siluman ular besar juga.
Nah, itu. Apakah ada ikan yang pernah dilihat Ibu? Itu pasti ada. Ada ya? Oh, di sumber airnya itu. Yang nggak kelihatan kepala sama ekornya. Allahu Akbar. Ibu Cici, maaf Bu, ini ada makhluk yang Oh, iya. ada di sini untuk kita ajak komunikasi. Ibu boleh sini. Jangan takut dekat saya. Ya saya gini ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin boleh kita berkenalan. Nama saya Ratna Listi, ini Ibu Cici, Panglima Langit. Ini dengan siapa ya? Aki yang menjaga tempat ini. Kamu ingin mengetahui sumber air yang sampai saat ini disebut pemandian Purbasari. Asal muasalnya bagaimana itu Ki? Bisa ada sumber air di daerah sini? Asal-muasal tempat ini tersembunyi tanpa diketahui oleh manusia. Tadi kan Bu cerita kalau tempatnya itu tersembunyi, nggak ada orang tahu. Ya bener ya? Ya terus gimana Ki? Tujuan kalian mau apa? Tujuannya ingin memperoleh informasi tentang sejarah tempat ini agar bisa dipetik pelajarannya gitu Ki. Ini kan berkaitan dengan sejarah nih, ya kan Ki? Boleh nggak? Boleh. Kami tidak ada niat yang tidak baik, kami hanya ingin silaturahmi aja. Kalau tidak baik, tidak akan sampai ke tempat ini. Oh gitu. Bu Cici, kata namanya Aki Jaga, kata Aki Jaga, kalau dalam hati ada niat yang tidak baik, tidak akan sampai ke tempat ini katanya. Terus gimana Ki? Air sumber kehidupan yang bisa menyembuhkan seribu penyakit. Datang ke tempat ini, tidak semua orang bisa ke sini. Kenapa begitu Ki? Kan kalau airnya itu terkena bisa sebagai obat, mungkin akan banyak orang yang datang Ki. Penyakit orang itu rupa-rupa, Iya. ada yang dibikin sendiri dan ada yang dibikin sama orang lain. Oh sendiri lebih mengerti. Panglima, emang Panglima tukang ngobatin santet. Apa begitu cucu? Benar, Ki, benar. Jadi ada penyakit yang dikirim orang, ada yang penyakit yang dibuat sendiri. Nah kalau yang dibuat sendiri itu yang seperti apa contohnya Ki? Kelakuan yang buruk, serakah, Oh, itu bisa menyebabkan penyakit. nafsu. Seperti apa Jadilah penyakitnya? Manusia yang tidak merugikan orang lain. Nggak, kalau yang dibikin sendiri berarti dia yang merugikan dirinya sendiri dong Ki. Mamanya kalau orang serakah akibatnya sakit apa? Rupa-rupa. Oh, lebih mengetahui karena itu pekerjaan. Tahu aja deh. Kami kan mengobatin orang yang dikirim santet nih, Ibu Cici. Jadi beliau tahu gitu, kalau penyakit yang dibuat orang atau dibuat diri sendiri itu insya Allah bisa disembuhkan di sini katanya. Gitu. Oh iya, Apa katanya? kalau ngambil air suruh takbir atau azan. Oh gitu. Berarti kalau misalkan dibawa pulang juga sebelum ngambil ke botol azanin dulu ya Ki? Iya, Supaya apa Ki? tergantung kalian, niat tujuan kalian. Andai kan lupa nih misalkan nggak membaca azan gitu, apakah airnya tetap berkhasiat? Oh nggak berkhasiat? Oh, Segala sesuatu harus mengucapkan salam dan Allahu Akbar harus takbir. yang mengizinkan semuanya. Berarti kalau dibilang airnya mengandung karomah itu sebenarnya tidak terlalu tepat ya. Yang tepat adalah doa dari orang yang punya niat memakai air itu sebagai alat untuk penyembuhan gitu ya Ki? Tidak semuanya bisa kesini. Mas Dewi Purbasari mengalami sakit 80 tahun untuk menemukan tempat ini. Jadi Nyimas, Sembarangan. jadi Nyimas Dewi Purbasari itu sebelum diobati itu sakitnya udah puluhan tahun. Oh lama ya? Berapa puluh tahun? Itulah perjalanan tidak mudah. Gimana ceritanya Ki dulu awal mulanya beliau sakit, terus sampai menemukan obatnya di sini tuh apakah sudah berikhtiar ke sana kemari gitu, ceritanya gimana Ki? Sakit. Dia tersingkirkan dari kerajaan, dibuanglah ke hutan. Lalu beliau mencari obat untuk
Mencari obatnya kemana? ke semua pelosok kota Pasundan. Sampai akhirnya menemukan sumber air ini, siapa yang memberitahu beliau? Guru Minda Guru Mindah. Kasar. Oh, Makanya apa yang tadi diceritakan di sini ada Lut. Maka kalian jangan heran setiap malam purnama beliau selalu mengunjungi tempat-tempat yang beliau pernah. ya. Ibu maaf mau tanya, waktu Ibu lihat lutung itu bulan puasa ya? Ya, Apakah benar itu sedang bulan purnama? ya. Oh. Benar berarti? Aku merinding. Ibu tanya Bu, ketika Ibu bulan puasa, Ibu kan melihat sosok besar terus kepegang Puasa kepegang. ekornya. Ibu pernah menemui sosok itu. Apakah benar itu sosok lutung kasarung? Benar meyakinkan dirimu, Oh. cucuku. Ibu kan bilang sebelumnya nggak pernah percaya adanya hal gaib. Sejak ketemu sama lutung kasarung, Ibu jadi percaya. Ini Aki ngomong tadi. Ih, Ibu. Jadi itu kayak Allah menunjukkan ke Ibu biar Ibu percaya bahwa makhluk gaib itu Bahwa di sini ada. juga jelas ada gitu. Tempat ini tidak seperti tempat yang lain yang selalu ramai dikunjungi setiap hari, Iya, benar. dan kalian juga memerlukan waktu untuk Kesini, betul. dan tadinya tidak ada tujuan ke sini. Ih, kok Aki tahu? Ini kan apa nggak ada dalam list ini liputan kita. Tahu-tahu kita ada yang mengarahkan kemari. Kehidupan Masya Allah. alam yang membawa sudah diceritakan di Di mana? Gunung Galunggung. Iya. Waktu di benar. Galunggung udah diceritakan soal pemandian ini katanya. semuanya sudah Iya. jiwamu. Semua sudah terungkap. Sudah cukup mengerti semuanya. Iya Ki. Iya Ki. Apa hatimu dipanggil ke sini, Iya. jiwamu hadir ke sini. Iya. Kenapa Ki? Apa karena Panglima masih ada darah Sunda? Mengetahui siapa Wilayah-wilayah Sunda yang ada kaitan dengan leluhur Panglima tuh kayak Panglima tuh diarahkan gitu untuk datang. kembali ke sini. Iya. Sedikitnya ada pengetahuan bagimu, dan teruslah belajar dan belajar. Jangan merasa Iya. Ki. Insya Allah. Ibu tanyain soal ikan Bu, coba ke Aki. Oh ikan hari Jumat ya hari ya, ya mandinya sini ada. Ibu mendengar suara orang mandi. Pas dilihat tuh kayak ikan, tapi nggak ada kepala, nggak ada ekor Ki. disebutkan ikan dewa. Berarti memang benar ada ikan goib di situ. Dulu tempatnya lebar, Ya. makanya inilah yang disebutkan harta atau mustika yang tersembunyi. Jadi ini tuh nggak banyak orang tahu, tapi Ya, sebenarnya ini tuh berharga. Berharga, ya. Kan dia untuk sumber penghidupan. Ya, emang dulunya sebelum ibu ke sini ya dulu ibu ke rumah ibu yang nempatin di sini kakek dulu di sini, Kakeknya Ibu. anaknya yang urus di sini ya. Tapi ya emang benda ada cincin kan dapat dia dua Makanya dulu ada cincin ada teringin cincin ada yang benda Iya Bu, ada. supaya cincin terus semuanya orang tahu Oh. mengenal. ada yang nemuinnya ada yang dapat dari sini. Itu perhiasan. Ya cincin dua, terus keris dari sini satu. Oh ada. Yang- Ada yang dapat keris ya Ki? tapi masih ada katanya di sini Oh. barang Ya itu walau alam ya kalau soal itu ya. alam ya. Kalau perempuan yang dilihat Panglima rambut panjang sampai ke tanah siapa Ki? Ada orang yang memanggil dia ke sini. Berarti dia bukan penjaga asli di sini. Oh, dengan keperluan apa dipanggil ke sini? Allah Akbar. Awas, awas, awas. Kayaknya kuda ini.
Makasih ya Aki jaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu Cici. Oh, Ibu pengen duduk ya? Kita ingin mengetahui tentang sumur Ratu Purbasari yang sangat bisa mengobati penyakit, terutama penyakit kulit, mungkin juga penyakit-penyakit yang lain. Ibu. Mungkin Aki bisa bercerita tentang sejarah sumur ini. Apakah sumur ini memang sudah ada dari sejak dahulu, atau memang sumur ini ada seseorang yang membuatnya dulu, sehingga sumur ini ada, dan ternyata bisa untuk menyembuhkan penyakit kulit, seperti itu, Ki. Seorang putri yang menahan kita dalam kerinduan akan sosok ayahandanya. Ya. Mengapa beliau merindukan ayahandanya? Bukankah ayahandanya masih ada? Karena terasingkan sekian lama. Sekian lama. Ia tak pulang. Dari umur berapa beliau mengalami sakit kulit sehingga diasingkan itu, Ki? Ia tak memisahkan hidup seorang diri. Iya ya, Putri Purbasari itu sakit kulitnya sejak umur belasan tahun. Ketika ketemu sumber air untuk penyembuhan itu ketika umur berapa, Ki? Dua 22. Kenapa beliau diasingkan? Yang mereka bangga bahwa kutukan karena jika tahta itu yang seharusnya jatuh kepada saudaranya, maka itu tak dilakukan, maka akan mendapatkan sebuah kutukan. Maksudnya gimana, Ki? Berarti ada fitnah ya di sini? Tapi itu hanya tipu daya. Jadi seolah-olah beliau adalah orang serakah, tidak mau memberikan tahta ke saudaranya sehingga akhirnya dapat kutukan sakit kulit gitu. Padahal kejadian sebenarnya bagaimana? Sakit kulitnya itu karena Saudaranya mendatangi seorang wanita tua. tukang sihir. Zaman dulu mungkin istilahnya bukan santet, sihir ya. Terus habis itu berhasil. Dia menghasut ayahandanya bahwa itu adalah kutukan yang seharusnya tak boleh dilanggar karena suatu tahta harus jatuh kepada seorang kakak. Tak boleh melangkahinya. Iya ya. Kalau Jika itu dilanggar, maka akan terkena sebuah kutukan. azan ya. Oke, masih mau di sini apa pergi dulu? Mau di sini dengerin azan dulu ya. Maaf ya Bu, masih azan. Masih denger azan, kita diem dulu sampai azan berhenti ya. Allah Akbar. Allah. Allah. Oke, sudah selesai azan, kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk di tubuh Agil. Ayo Bu, mari Bu, bawa isi ini. Mohon maaf tadi azan. Nah, kita lanjutkan dengan cerita tadi. Gimana Ki lanjutnya Ki? Yang aku tanya itu, Nyimas Dewi itu sakitnya dari umur berapa sampai umur berapa? Katanya dari belasan tahun sampai umur 22. Terus bagaimana beliau menemukan tempat ini sebagai sumber air untuk menyembuhkan? Ya, dan sumber air ini sebenarnya kepunyaan siapa gitu? Apa ada yang buat? Apa memang sudah ada dari dulu? Ketika tetesan air mata berjatuh Karena kerinduan kepada ayah tadi itu. Terus? tahap yang selalu setia menemaninya, melihatnya dia menangis, dia itu Oh iya. Jadi dia tuh sakit, Putri sakit, ditemani oleh Lutung dan mereka bersahabat. Karena si Putri ini nangis, sahabatnya yang ngasih tahu gitu, kasihan gitu sahabatnya ngelihat si Putri nangis. Sahabatnya itu siapa? Lutung. Di awalnya mereka bersahabat. Terus gimana Ki? ia berdoa
akan dapat menemukan kembali sang Tuhan mengetahui bahwa yang ia derita adalah suatu sihir. Lalu ia pun berdoa agar diberikan kesembuhan. Lalu ia pun membisikkan kepada sang Tuhan. Apa yang dibisikkan? Basuhlah wajah dan mandilah di mata air ini. Mata air ini. Dan sang putri pun terkaget karena ia dapat berbicara. Karena tadinya sang putri berpikir itu adalah kera biasa ya, tapi ternyata kok bisa bicara gitu. Kami ikutilah saran-saran ini. Disuruh cuci muka di sumber air ini. Ketika sang putri mendekati mata air, ketika ia ingin membasuh wajahnya bagaikan sebuah cermin, ia dapat melihat wajahnya yang cantik Dari pantulan air ya. bersinar. Masya Allah. Nah, yang ditanyakan Panglima itu sumber air tuh asal muasalnya bagaimana Ki? Buatan atau memang dari alam? Air adalah sumber kehidupan. Air adalah seni-seni kehidupan. Air adalah asal dari kala baru yang ada di bumi ini. Dan kalian pun berasal dari air. Iya ya, kita kan dari air mani yang akhirnya menjadi bayi. Sihir itu pun dapat dimusnahkan dengan air. Itulah kuasa Allah ya Ki ya. Dengan air itu bisa membersihkan penyakit akibat sihir. Apakah sampai sekarang karomah air itu masih ada? Dalam kitab Iya, Al-Quran. sudah jelas. Berapa doanya? Air bisa tentang mengobati sihir. Doanya apa Ki? Pengobatan pakai air. Al Surat apa? Al apa? 30? Apa ya? Lah, gimana sih Ki? Silakan kau cari seperti Tuan Putri mencari Ayat 30 tapi ya? tentang air. Tentang air ayat 30 tuh ya. Dalam Al-Quran. Ketika dia membasuh wajahnya dan memandikan tubuhnya perlahan-lahan. Maaf Ki, bener nggak surat Al-Anbiya ayat 30 Ki? Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kedua, air berfungsi sebagai sarana konservasi, pemeliharaan dan perlindungan tanah. Bener Ki? Iya betul, tentang air. Awal mula penciptaan langit dan bumi. Terus ada juga Al-Mu'minun ayat 18, air dari langit. Inilah sumber-sumber kehidupan kalian. Ketika kebatilan ingin merusak manusia, lalu air itulah yang melawannya. Karena sesungguhnya air pun bisa mendengarkan. Air yang tenang bisa juga menenggelamkan manusia. Maka hargailah air. Mereka pun menjalankan ibadahnya. Air menjalankan ibadah. Bagaimana caranya? Mereka mengalir dan mereka tak marah ketika air itu memasuki lubang mulut kalian, rongga-rongga, dan air pun tak marah ketika ia dikeluarkan dari lubang yang sangat najis. Iya ya, semua kan berbentuk air ya Bu ya. Pipis kita cairan, minuman kita cairan. Maaf Ki, kalau Aki sendiri ini siapa sebenarnya? Apakah Aki punya tuan? Kenapa bisa ada di sini Ki? Kuda putih ya. Yang tadi dilihat Panglima diikat Bu di depan rumah Ibu situ. Ketika Tuan Putri sudah kembali seperti semula,
dengan wajah yang begitu cantik Iya. dan kulit seperti Koreng. Seperti saya. Wah, kulitku katanya seperti Putri Purbasari. Terus? ia lebih bercahaya. Aku insya Allah Ki, sebentar lagi masih diupayakan biar bercahaya. Ketika rasa rindu itu semakin dalam, Iya. sang ayah pun merasakan kerinduan akan kehadiran anaknya. Lalu? Lalu diutuslah para penjaga istana untuk mencarinya. Salah satunya aku. Oh, jadi Aki ini yang membawa penjaga itu menjemput Putri? Beliau kan kuda, jadi Iya, beliau yang jemput datang. Oh, nanti Putri dibawa oleh Aki kembali ketemu ayahnya. Maaf. Sebelumnya dia tak ingin kembali ke kerajaan ini, tapi karena kami menyampaikan kerinduan seorang ayahanda kepada anaknya, lalu ia kembali. Mau? Berarti pengasingannya itu berapa tahun dilewati? Lamanya. Ya sudah Ki, kalau begitu ini sudah ditarik makhluk lain gitu Bu Ismi. Terima kasih ya Ki. Boleh tahu namanya nggak terakhir? Aki siapa? Pucing, Abah Pucing. Makasih ya Abah Pucing. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Agil dinetralisir Panglima Langit. Sekarang kita akan ngobrol dengan makhluk di badan Ismi. Ayo Bu. Ini mungkin ikan yang dilihat Ibu yang nggak kelihatan. Ini mulutnya Bu. Mulut ikan kan gitu ya. Ibu tanya-tanya ayo. Ini ikan yang nggak ada ekor, nggak ada kepala ya, badan aja yang dilihat. Ibu tanya-tanya. Ibu tanya. Ini siapa? Ini siapa yang datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kamu penjaga di sumber air itu, Nyai? Mohon, Oh iya, Nyai siapa namanya? Koneng. Nyai Koneng. Ibu bilang kan warnanya kuning ya? Ikannya ya? Kayak emas ya? Ya Allah. Berarti Nyai yang dilihat oleh Ibu yang tidak terlihat kepala dan ekornya itu? Yang besar? Lain. Oh lain. Bukan ya? Lalu? Saya nuita. Aduh nu aya mana tuh? Saya adi iwak saya puluna. Ikan kan memang gak ada bulu, sisik kan adanya. Aduh ni dicekelan ke mai kita aya puluna. Oh, yang Loba. yang Mbak Cici lihat itu ada bulunya banyak katanya ikannya. Yang ini enggak. Namanya siapa tadi? Koneng. Nyi Koneng. Nyi Koneng itu sudah lama di sini di sumber air itu ya. Tugasnya apa di situ, Nyi? Saya tugas aduh penguripan di negara di iwak saya. Artinya apa? Boleh nggak translate? Aduh saya ikan di air. Ya, ikannya di air. Bisa ceritakan tentang air yang dijagain, sumber airnya itu? Apakah benar memang mempunyai karomah bisa menyembuhkan? Ari mata air dia teh. Atuh nu digunakan ka eta. Untuk apa gunanya? Nu eta babarsi. Untuk bersih-bersih. Babarsi nu ngagoreng. Babarsi dina anu penyakit. Atuh ieu teh aya mata air di dieu. Atuh eta teh nyahoeun aya mata air di dieu. Nah, dia mengetahui ada air di sini. Yang mengetahui Maka dia siapa? datang ke tempat ini. Yang mengetahui siapa? Lutung. Eta Lutung. Oh iya, Lutung. Kok beliau bisa tahu siapa yang ngasih taunya? Atuh nyahoeun atuh. Dengar-dengar dari warga gitu ya? Henteu. Tapi dari Atuh eta Lutung teh ka mana-mana neangan cai.
Oh, dia usaha sendiri. Pan hari eta teh ngadoa kieu. Oh, karena berdoa. Nu Sang Hyang Iya, iya, Kuasa. Berarti dapat petunjuk sendiri ya. Mohon Nyi, maaf, boleh bahasa Indonesia Ki. Nyi, boleh nggak bahasa Indonesia? Yang Maha Kuasa dina langit dan bumi. Saya yang tidak berdaya ini segenap jiwa dan raga, seluruh kehidupanku kupasrahkan kepadamu untuk memohon pertolonganmu dari pengharapan satu keinginan atas kasih sayang hamba terhadap sesama makhluk manusia yang telah ternoda atas kedengkian saudaranya sendiri. Perkenankan hamba yang hina ini dan tak berdaya untuk menolongnya membersihkan diri dari sesuatu yang buruk pada seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Doanya bagus sekali ya. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan bisikan, carilah sebuah mata air yang terdekat. Lalu teringat di sini sampai dia di sini. Iya. Berarti ini bukti kebesaran Allah ya. Langsung memberi petunjuk kepada hambanya yang tulus mendoakannya. Jadi air adalah jembatan dari sebuah tempat atau sebagai sesuatu yang nyata dari sesuatu yang gaib untuk hidup di dunia nyata. Iya. Ari doa teh gaib. Iya betul. Aya nu yahun. Doa itu langsung masuk ke air untuk menghidupkan suatu kekuatan di air itu. Masya Allah. Karena pembersihan itu harus melalui alam ini, kehidupan ini. Nah, kehidupan ini salah satunya adalah air. Iya. Nah, air adalah sumber penghidupan. Betul. Mematikan nu goreng, uripkeun nu. Nah, gitu. Artinya apa? Menghidupkan. Mematikan yang jelek, menghidupkan yang baik. Oh iya. Apakah sampai sekarang masih berkhasiat air itu sama dengan dulu? Setiap apa yang diciptakan berkaromah tergantung dari amalia kita. Iya. Lain nu caina, nu karoma teh doana. Doa anak. Oh betul. Tergantung doanya berarti ya. Tetapi ini adalah dimana bukti nyata. Bagaimana walaupun dia bersanding dengan yang goreng, yang buruk, yang butek, yang bau, dia tetap jernih dan bersih. Oh iya benar. Ini kan berseberangan dengan air kubangan gitu kan, tapi dia nggak terkontaminasi, tetap jernih. Aduh asup dia kuduna teh air teh ngarasap kemana-mana. Iya, kok nggak bisa tercampur nih? Aduh bisa. Teta-tetai. Kata ibu nggak tercampur itu, yang bening dengan yang butek. Anggas dibejakeun di tadi teh bisaan. Iya. Asup ke ieu. Dia itu- Atuh geus didoakeun. Oh ya, karena kekuatan doa itu ya. Siapa yang doakan dulu? Jangan marah Nyi. Doanya apa? Pengen doanya apa? Yang itu dari surat Al-Anbiya itu. Yang ayat 30. Ada bacaan atau doa ada bacaan? Al-Quran. Aduh, bareto teh can aya kepercayaan dina agamana berbeda. Oh jadi lutung tuh bukan muslim? Mantakna teh dibedakeun teh nyahona teh kayangan karena dia mendapatkan keajaiban di kayangan.
karena beda agamanya ya. Sebenarnya itu yang menguasai kayangan, yang menguasai langit ya Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nyai Kuneng sendiri aslinya dari mana Ya asal? Cai. Ya, jangan marah-marah dong. Maksudnya Cai air yang di sini. Cep. Yang baik. Apa pesannya untuk ini ibu? Tunggu. Oh, minum ya, minum Nyi. Minum coba. Ayo minta minum. Mana minum? Itu aja nih punya. Oh ini dulu ini. Nyi. Ya udah capek. Haus. Ikan nggak kuat di air, Nggak jadi kuat, kuat ya. di darat. Ya. Aduh, main aja. Terakhir nih, pesan untuk Ibu Cici yang jagain tempat ini, Ci. Nih. Ini turun temurun Ibu Cici yang jagain. Mantak nanti pertama nu ditempo ke Pak Ici teh dina eta kurang nu ditempo. Artinya apa, Bu? Bahasa Indonesianya? Yang pertama kali dilihat Mak Ici teh ikan kuning agung. Iya, ikan kuning besar tapi kan nggak kelihatan kepala sama kakinya. Itu Nah siapa? ini tak nu ditempo teh sisi kuning. Yang dilihat yang kuning. Nu kadenge teh aya nu ibak di dieu. Oh, Ya. berarti sebenarnya yang dilihat Mak Cici itu Nyi Kuneng, tapi terlihat kaki dan kepalanya. Oh gitu. Temennya banyak nggak Nyi Kuneng situ? Ari ke dunia teh kudu berubah jadi menyerupai punya kaki, punya tangan. Iya, jadi manusia. Teh bersisik. Kalau di air bersisik. Apa pesan buat warga di sekitar sini? Biasa wae atuh warga biasa teu mikirkeun atuh. Warga di sini masih mengambil air ini untuk sumber. Tuh. Iya. Masih dipakai kok Nyi untuk manfaat warga. Buat minum. Oh, masih. Buat apa aja di sini. Mantap nah, jangan melupakan. Jangan pernah melupakan jasa. Ya. Sedikit jasa itu sebenarnya itu harus disyukuri. Nah, Jangan mengabaikan jasa. Bagaimanapun mata air ini teh berjasa. Maka itu kami kemari berarti supaya udah ratusan sejarahnya tahun umurnya ya? diketahui. Udah ratusan tahun umurnya. Nggak pernah kering. Apa pesan buat saya? Kering-kering. Ada pesan nggak buat Pesan buat Panglima Nyi saya apa? Kuneng? Dari sumur ini. Jadilah seperti mata air yang selalu mengeluarkan cairannya bening menembus dasar agar apa menjadi cermin pada siapapun yang memandangnya dan menyejukkan bagi yang meminumnya dan juga dapat digunakan untuk membersihkan diri dari sihir. Amin. Karena memang kerjaan Panglima mengobati sihirnya. Si aki-aki baju putih itu siapa tadi? Yang naik kuda putih? Apa prajurit dari kerajaan? Siapa Nyi? Yang aki-aki jubah putih itu siapa? Oh ya, itu ya ada di sini ada. Kakek jubah putih. Ya, beliau siapa? Ya, Aki Jabok disebut. Oh, rahasia. Bila yang kuasa sudah menuntun, kemanapun akan sampai. Bila kuasa tidak merestui, di depan mata pun tidak akan Dapat. ketemu. Ih, betul sekali. Yang jauh terlihat dekat, yang dekat menjadi jauh. Itu kuasa. Termasuk kita bisa sampai sini pun nih kuasa Allah nih. Nggak ada dalam daftar, tahu-tahu kita nyampe sini. Kalau pesan yang pegang kamera ini apa? Buat yang pegang kamera. Pesannya apa Nyi Kuneng? Pesannya yang pegang kamera nih, yang perutnya gendut. Iya teh, tunggan kebo. Apa Nyi? Kurang keras nih. Kerbau. Enggak pesannya Nyi, maksudnya Pesannya apa? pesannya apa Suruh gitu. apa dia biar baik. Pesannya. Aduh iya naon iya teh sok iya naon teh tidak mau ingat Ingat apa? ingat waktu di mana kamu itu harus benar-benar menghargai waktu
jangan banyak main. Nah lo, main game, ketahuan. Main-main waktu, nanti kamu disia-siakan waktu. Aduh, bahaya, udah disiapkan waktu teh. Waktu akan menjawab. Dia tidak menghargai saya, maka saya mah rasakan kamu begitu. Iya ya, suka main game dia ya Nyi. Sok, oh, iya teh cici, we teh awak nak kebong. Badan ya digedein dia Nyi. Kurang olahraganya dia ya. Gak bisa, sekuat merenang. Tapi kan tata olahraga, kasih tahu dong olahraga apa yang cocok buat dia. Cok nyelom we kacai tak. Berenang. Tiba-tiba habis berenang nanti kurus gitu Nyi. Tahan napas tina cai. Terus kalau udah tahan napas sehat, apa kurus? Makin besar nanti. Oh. Ya udah kalau gitu Nyi. Ya, Terima kasih makasih ya. banyak Nyi ya. Nyi mau tetap di sini atau Itu ikut? penting. Apa tuh? Atuh emak, Ya gimana ke Ibu Cici? Tuhan memberikan keajaiban itu melalui permohonan, melalui kesungguhan, Mak, dan melalui perantara. Allah memberikan jawaban dari permohonan kita gitu ya. Terus dua, Kesungguhan. oh ya, Yang ketiga, perantara. oke berarti Kita harus itu tiga ini harus ingat. Pertama, manusia itu harus punya Tuhan ya. dan harus punya keinginan, tapi keinginan yang mulia. Baik. Keinginan yang baik, lalu kesungguhan dalam apa? Mohon Beribadah, beribadah. dalam berbuat baik. Nah, yang ketiga, butuh perantara. Berbuat baik jangan hanya untuk diri sendiri saja, karena perantara itu melalui orang lain, seperti Purbasari dan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung, dia itu benar-benar tulus ingin menolong Purbasari. Purbasari benar-benar tulus ketika dia Mencintai. menjalin kasih sayang terhadap Lutung. si Lutung yang hitam ketek itu. Seperti apa sih perwujudannya tuh? Hitam sekali. Bulu-bulunya banyak. Wajahnya kayak gimana? Kayak Ya, manusia. kecil. Matanya pelolong. Oh, ya kayak mau kera gitu ya. Nyi, maaf ini kan yang jagain. Jadi harus berbuat baik supaya dapat karomah. Eta maksudnya. Amin, amin. Kalau mau karomah untuk kehidupan, maka berikan dulu kehidupan untuk orang lain. Dan berbuat baik dulu ya. Iya. Si Eta teh Lutung berbuat baik. Ya harus memberi makan. Kenapa? Karena teh Purbasari itu tidak bisa jalan. Oh gitu, Di saking titik ini nih, di sini. Karena kan itu buruk. penuh dengan koreng. Banana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka dia yang mencari makan. Saya pernah lihat tuh orang Kasihan kena ya. sihir sampai Berarti ini sihirnya dia udah kayak penyakit cacar. Ini tingkat- Bulu banana. tingkat tinggi ya Kok sihirnya. muka-muka ke semua? Kamu nggak ke dalam-dalam sini? Ujung rambut sampai ujung. Kaki. Iya, saya pernah ngobatin orang begitu. Mata, hidung, lidah, Semua. susu. Astagfirullah. Tapi bersih semua udah. Bersih atuh. Iya ya, masya Allah berarti. Apa? Kesabaran. Kesabaran. Itu setelah berapa kali mandi bisa benar-benar sembuh total itu? Sekali. Wow. Masya Allah, hebat ya. Sudah. Balik. Tunggu Nyek, ini kan Ibu Cici, ini kan turun temurun dari nenek, ibu, kemudian Ibu Cici gitu ya. Emang nggak boleh gitu dijaga orang lain kalau bukan keturunan beliau? Pulang ya. Nggak boleh Bu katanya. Dari Uwi. Badawi, Ayo atuh, dari Uwi. Mau diantar? Keluar dulu dari Ismi, jangan Ismi nyemplung nanti. Aduh ya Allah. Sudah ya Nyi, makasih ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib di sini untuk mengungkap kebenaran kisah Lutung sumbernya. Kasarung dan Sumur Purbasari. Sumur Purbasari. Dan ini ada kaitannya dengan Lutung Kasarung. Nah Ibu Cici, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit, komunikasi langsung dengan makhluk yang di sini? Semakin yakin, semakin Makin percaya. yakin ya, percaya. Ya. Kan Ibu cerita awalnya tadi kan tidak percaya, ya kan? Sekarang iya Ibu. Makin yakin. Udah ketemu langsung ya? Percantan aja nah. Jantan.
Santan. Santan Bu. Soalnya ibu kan udah lihat Sendiri ya. Sudah lihat sendiri, tapi kan waktu itu tidak bisa komunikasi. ya. Sekarang ibu sudah bisa komunikasi, ya kan Bu? Jadi sekarang nggak perlu takut lagi, mereka teman ibu ya. Jangan takut kalau ketemu, bacain aja doa ya. Ya, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai arahan Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang ada di muka bumi ini, terutama air ya, mata air dimanapun, ya sebenarnya benar kata dia bilang tadi, hakikatnya air itu ya sama saja di mana saja sama, kecuali air Zam-Zam, yaitu air yang keluar dari kaki Nabi Ismail di Mekah sana ya. Itu memang air mukjizat dari kaki seorang nabi ya. Tapi air sumur ini juga kalau Allah berkehendak ya lebih baik ya. Dan saya sendiri pribadi waktu umrah bersama tim Mata Langit pernah ke sumur juga, namanya sumur Ghats. Sumur Ghats itu adalah sumur yang untuk memandikan jenazah Rasulullah. Sumur itu besar sekali, tapi memang ya benar dibilang air itu sumber kehidupan, karena dengan air itu untuk mensucikan diri, bahkan kita mati pun ya dimandikan dengan air seperti itu. Tapi yang terpenting adalah doa-doa yang kita baca, doa-doa yang kita panjatkan. Jadi airnya kalau sekedar air doang, kalau kita nggak membaca doa, nggak ada permohonan dalamnya, tidak meyakini atas doa-doa yang kita panjatkan, ya sama saja. Jadi kembali ke ud'uni istajib lakum. Kita harus berdoa dan memohon apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah perkenankan doa kita. Nah, jadi itu media, sarana. Media apa aja bisa, baik pasir, baik tanah, baik air, baik apalagi misalnya ya, yang nggak bisa api kali ya. Kalau api pasti kebakar kita. Jadi kalau air, pasir itu insya Allah masih bisa untuk dipakai pengobatan sebenarnya, dan media-media lainnya selain api. Dan ya api juga mungkin bisa ya, ada soalnya juga pengobatan melalui kayak bara api gitu ya, tapi jarang sekali sih orang memakai itu satu-satu. Jadi intinya perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir, melakukan sesuatu harus membaca bismillah dan harus ada niat di dalamnya. Itu saja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.